kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator untuk memaparkan materi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk kali ini, materi yang akan kita paparkan yaitu mengenai tentang marketing mix dan juga pengenalan pasar. Langsung saja, pengertian dari marketing mix atau yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Kita juga akan membahas mengenai proses dari bauran pemasaran, strategi pemasaran, dan juga apa itu pasar. Mari kita sharing bersama dengan kelompok 3. Yang pertama di sini ada evolusi atau proses bauran pemasaran. Barangkali ada teman-teman yang bisa bantu menjelaskan dari proses bauran pemasaran tersebut. Barangkali Mbak Elsa? Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Faiz. Yang saya ketahui untuk bauran pemasaran itu dari 4P ke 7P. Nah, untuk 4P sendiri itu meliputi produk, price, place atau tempat, dan juga promotion. Untuk yang pertama yaitu produk tadi. Produk itu fokusnya kita di kualitas, desain produk, merek, kemasan, juga varian, dan garansi seperti itu. Nah, Baik. untuk price atau harga, hal yang harus dipertimbangkan itu strategi penetapan harganya. Itu yang pertama. Yang kedua itu diskon. Yang ketiga, perbandingan dengan harga dari pesaing. Iya, pasti itu perlu banget ya Mbak untuk membandingkan harga dari beberapa toko. Oh iya, tentunya. Karena kita kan biasanya ada yang memburunya tuh yang murah gitu ya. Iya, tahu mendang-mending. Iya gitu. Nah, untuk yang ketiga atau place itu sebuah tempat atau distribusinya di mana gitu. Contoh aspeknya itu seperti lokasi penjualan, distribusi fisik, itu maksudnya itu toko, gudang atau agen gitu. Nah, yang ketiga penjualan offline atau online. Yang keempat, kemudahan akses bagi pelanggan. Yang keempat, yaitu promotion. Siapa sih yang nggak memburu promosi? Semuanya kan pasti diburu ya. Iya, pastinya promosinya harus yang lebih menarik. Iya dong, tentunya. Ada bentuk-bentuk dari promosi itu bisa dari iklan TV, media sosial, atau brosur, bisa juga penjualan langsung atau liputan media juga bisa, atau diskon, kupon, hadiah itu juga termasuk dari promosi sih Mbak. Terima kasih Mbak Elsa atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita ada pengembangan nih. Dari 4P tersebut ada pengembangan menjadi 7P. Mbak Rizky, barangkali bisa dijelaskan untuk pengembangan dari 4P tersebut menuju ke 7P. Oke, jadi gini Mbak Faiz, kan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Elsa ada 4P, terus kan ada penambahan lagi menjadi 7P. Jadi ada penambahan 3 unsur yaitu people, proses, dan physical evidence. Oke, bisa dijelaskan Mbak mengenai dari 3 tambahan tersebut? Oke, jadi saya jelaskan untuk yang people itu semua pihak yang terlibat dalam memberikan layanan kepada pelanggan, terutama karyawan dan staf perusahaan. Gitu. Terus yang proses itu kita ada di tahapan atau sistem dalam penyampaian layanan kepada pelanggan, seperti kayak kecepatan, terus kemudahan, transparansi, dan efisien dalam proses tersebut. Oke. Dan selanjutnya yaitu physical evidence atau bukti fisik. Nah, bukti fisik atau bukti nyata yang menyangkut citra atau pengalaman pelanggan terhadap jasa. Contohnya kayak desain interior, terus seragam karyawan gitu. Oke, terima kasih Mbak Rizky atas pemaparan yang telah disampaikan. Kita lanjut menggali lebih dalam nih. Apa itu dari strategi pemasaran tersebut? Barangkali dari teman-teman Mbak Risaul atau Mbak Fia dulu nih yang mau memaparkan.
Strategi pemasaran yaitu proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, atau perilaku. Ada variabel segmentasi strategi pasar pemasaran. Ada 4. Yang pertama ada segmentasi geografi, kedua demografik, yang ketiga psikografik, yang keempat perilaku. Yang geografik itu dibagi menjadi kayak seperti negara, regional, dan kota. Terus yang demografik itu umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang psikografik kelas sosial dan gaya hidup. Kalau yang perilaku itu pengetahuan, sikap, dan penggunaan. Terima kasih Mbak Fia untuk pemaparan yang telah disampaikan mengenai tentang strategi pemasaran. Untuk yang selanjutnya dari Mbak Nisaul. Boleh nih Mbak Nisaul dijelaskan yang lain untuk strategi pemasarannya. Baik, terima kasih. Selain segmentasi pasar, ada juga market targeting dan market positioning. Untuk market targeting ialah keputusan perusahaan untuk memilih pasar sasaran yang akan dituju. Tujuannya itu agar sumber daya dapat dipusatkan pada kelompok konsumen yang paling potensial. Ya, kemudian alternatif dari market targeting itu ada diferensiasi segmen, ada undiferensiasi segmen, dan ada juga konsentrat marketing. Kemudian yang dilakukan selanjutnya yaitu market positioning. Market positioning sendiri merupakan penerapan citra, persepsi, dan nilai produk di benak konsumen agar memiliki citra khas yang membedakan dari produk yang lain, gitu Mbak. Jadi setelah kita melakukan segmentasi pasar, kemudian kita memilih sasaran, kemudian kita membangun citra, persepsi, dan nilai agar produk kita itu lebih dikenal dan lebih mengena ke masyarakat atau konsumen secara luas. Baik, seperti itu Mbak Faiz. Baik. Terima kasih Mbak Saul ya untuk pemaparan materi tentang strategi pemasaran. Untuk selanjutnya kita memaparkan yang lebih dalam untuk pengenalan pasar. Apa sih pasar itu? Oke, Mbak Evita, boleh dibantu dijelaskan mengenai apa itu pasar? Mbak Faiz, untuk definisi pasar sendiri yaitu menurut pendapat ahli, pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Nah, menurut pengertian yang secara umum, pasar adalah tempat atau kejadian bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Terima kasih Mbak Evita telah memaparkan tentang pengenalan pasar dan juga telah disampaikan menurut pribadi mengenai pasar. Untuk pembahasan yang terakhir nih, ada bentuk struktur pasar. Di sini boleh dibantu dijelaskan untuk Mbak Ria, apa saja bentuk struktur pasar tersebut? Terima kasih Mbak Faiz untuk waktunya. Di sini bentuk struktur pasar itu ada 2 macam. Yang pertama ada persaingan pasar sempurna dan persaingan pasar tidak sempurna. Untuk persaingan pasar sempurna itu merupakan bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga barang atau jasa di pasar. Harga sendiri itu sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar. Ciri-cirinya untuk persaingan pasar sempurna itu ada banyak penjual dan pembeli, kemudian produk homogen, harga ditentukan oleh pasar, tidak ada hambatan untuk keluar dan masuk pasar, kemudian juga ada kekuatan permintaan dan penawaran bergerak leluasa. Kemudian juga ada persaingan pasar tidak sempurna, merupakan kondisi di mana salah satu atau beberapa pelaku pasar seperti penjual dan pembeli memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, jumlah, atau kualitas barang dan jasa di pasar. Untuk jenis-jenis persaingan pasar tidak sempurna itu ada monopoli, merupakan hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tersebut, contohnya seperti PLN. Kemudian juga ada oligopoli, hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar seperti industri mobil. Kemudian ada monopolistik,
Di sini banyak penjual, tetapi produk dibedakan dengan merek atau kualitas. Misalnya seperti kosmetik, kan ada banyak merek-merek gitu ya, tapi kualitas itu sama. Kemudian ada persaingan tidak sempurna itu ada monopsoni. Di sini hanya ada satu pembeli utama, misalnya perusahaan besar yang membeli hasil dari banyak petani. Kemudian ada oligopsoli, yaitu terdapat beberapa pembeli besar, misalnya industri pengolahan hasil pertanian. Seperti itu untuk bentuk struktur pasar. Oke Mbak Hea, terima kasih untuk penyampaian bentuk-bentuk struktur pasar. Cukup itu saja ya kira-kira yang dapat kita gali untuk materi marketing mix dan juga pengenalan pasar. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi marketing mix dan juga pengenalan pasar. Pengenalan pasar sangat penting karena membantu perusahaan memahami siapa konsumennya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana perilaku mereka dalam membeli produk. Konsumen itu ada beberapa karakter yang harus diketahui oleh pasar. Begitupun dengan pasar juga harus mengetahui kira-kira produk tersebut kepada siapa menjual produk tersebut. Dengan memahami hal itu, perusahaan bisa menyusun strategi yang tepat agar produknya diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk strategi marketing mix digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui pengaturan produk, harga tempat, dan promosi yang telah dipaparkan oleh Mbak Elsa dan Mbak Rizky tadi mengenai 4P dan berkembang menuju ke 7P. Jika perusahaan mampu mengenali pasar dan menerapkan marketing mix dengan baik, maka produk akan lebih mudah dikenal, menarik minat pelanggan, serta membantu perusahaan mencapai tujuan usahanya secara efektif dan berkelanjutan. Oke, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menyimak podcast dari kelompok 3. Thank you for watching. Bye-bye.